Sumpah aku nggak expect kali bisa seviral ini perihal kaki Bang Aisar weh. Pokoknya kalau bersangkut paut dengan Bang Aisar dari ujung kaki sampai ujung rambut itu pasti viral. Nah lo viral. Sosok Kaisar Khalid akhirnya buka suara soal kejadian di pesawat yang bikin namanya jadi sorotan. Awalnya dia dihujat abis-abisan karena dianggap bersikap kurang menyenangkan selama penerbangan. Sampai banyak yang kecewa dan mempertanyakan sikapnya. Tapi setelah situasinya makin panas, Aisar langsung muncul kasih klarifikasi sekaligus minta maaf secara terbuka. Dia ngaku kalau apa yang terjadi bukan niat buat bersikap buruk, tapi lebih ke kesalahpahaman yang akhirnya melebar kemana-mana. Dalam penjelasannya, dia juga bilang bakal lebih hati-hati ke depannya biar nggak terulang lagi. Meski begitu, reaksi netizen masih terbelah. Ada yang mulai memaafkan karena dianggap berani tanggung jawab, tapi nggak sedikit juga yang masih nyinyir dan belum bisa lupa. Kasus ini jadi pengingat kalau hal kecil di ruang publik bisa langsung jadi besar, apalagi kalau udah viral di internet. Ini bukti kaki Aisar Sultan Malaysia masuk ke pinggiran tempat duduk pesawat yang diviralkan mbak-mbak tersebut. Lihat sendiri. Nah gini ya teman-teman ya, bisa kita lihat sendiri ya, kaki Aisar masuk ke pinggiran tempat duduk pesawat tersebut. Ini hal sepele loh. Kenapa sih mbak nggak langsung ditegur aja Aisarnya atau tim manajemennya, atau dari tim maskapai tersebut, tim dari pesawat tersebut yang mbak naiki bersama dengan Aisar. Kan kayak gitu, yang namanya juga kita naik angkutan umum yang banyak berpapasan sama manusia, pasti kita akan mendengar yang namanya suara batuk, suara orang menangis, gerusak-gerusuk, itu pasti kita akan mendengarkan hal tersebut. Kecuali kalau Aisar memukul seseorang, melakukan yang namanya tindakan pelecehan di dalam pesawat, nah itu direkam wajar. Kan kayak gitu ya teman-teman. Aku nggak menyalahkan kalau ada perempuan ataupun laki-laki merekam tindakan yang tidak pantas di dalam pesawat. Aku nggak menyalahkan. Tapi hal sepele ini kenapa harus dijadikan konsumsi publik, dijadikan sebuah narasi yang justru itu bisa merugikan banyak pihak. Kan kayak gitu. Jadi buat nice time ya, nih buat mbak-mbak yang ngeviralin Aisar, tolong sebelum melakukan segala sesuatu itu dipikir dulu kalau kita punya pikiran. Kan kayak gitu ya. Jangan langsung kayak gini aja mbak. Nggak lucu. Ya nggak lucu sama sekali loh. Cuma kayak gini loh, kecuali mbaknya ditonjok Aisar. Ya siapa yang mau ditonjok? Kan kayak gitu namanya tindakan kekerasan ya kan. Pasti kita akan melakukan yang namanya kita akan menuntut kan kayak gitu. Tapi ini loh perkara kaki Aisar kayak gini. Gini loh ya teman-teman, aku tuh udah sering naik pesawat pulang pergi keluar kota. Ya yang aku mendengar suara kentut lah, gerusak-gerusuk lah, nggak ada aku buat story atau aku tag maskapai tersebut. Aku kurang nyaman sama penumpang-penumpangmu karena aku tadi dengar suara kentut gitu. Why? Namanya juga kita kalau naik angkutan umum, ya kita harus tahu diri. Kalau kita mau nggak ada yang ganggu, ya udah kita beli pesawat pribadi aja atau kita sewa pesawat private jet untuk kita pribadi gitu loh. Bener nggak sih teman-teman? Coba yang nggak setuju sama omongan aku siapa di sini? Bener nggak? Namanya kita naik angkutan umum. Ya kalau kita nggak mau bau ya kita pakai masker. Kan kayak gitu. Paham nggak sih? Aduh ampun deh. Jadi tolong buat mbak ini, sekarang lihat sendiri kan akunnya di privat. Kenapa mbak di privat? Aturnya dibuka dong biar kita ini bisa silaturahmi, sekalian mendidik mbaknya gitu. Lain kali ya kalau bisa naik pesawat itu yang pribadi aja, yang nggak ada manusianya sama sekali, cukup mbak dan pilotnya sama pramugarinya, nggak usah ada orang lain di situ kalau nggak mau diusik ya mbak ya. Ini hal sepele soalnya loh. Aku di sini nggak ngebela Aisar juga, cuma ya perkara kayak gini. Ya Allah. Ampun deh mbak, aku juga nggak membenarkan yang Aisar kakinya nyempil gini. Tapi ini kan bisa di kayak, Sar kaki lo di belakangin deh, gue kesempil. Udah ini hal sepele, jadi paham nggak sih? Ih. Oke, salam. Ini masih sedikit untuk anak saya Aisar ya. Minta maaf. Brother, bukan you kata banyak kali minta maaf untuk orang atau dalam social media. Maknanya kamu okay. Bukan, walaupun kamu hati baik, ini hati baik, bukan mana hati baik kamu okay kan. Minta maaf ni, in a big word tahu tak. Apa salah you buat supaya you kata minta maaf selalu? I nak tahu, seriously. Selalu keluar aku minta maaf. Apa salah you buat? Yang baru-baru ini dalam pesawat kan apa yang terjadi? Kamu keluar kata minta maaf. Oh, apa you buat salah ya?
kamu tinggi, letih, nak tidur, tiba-tiba kaki kamu sikit keluar, bukan tak keluar pun, tapi orang fitnah kamu, orang nak keluar sahaja, okay, so supaya ni keluar macam ni gambar, sampai the whole dunia, kejam kamu, fitnah kamu, sebab kamu, dan kamu keluar, kata minta maaf, why? Apa salah you buat supaya minta maaf? Orang Kibimbin Aisar, Kibimbin selalu kuat, kejam ya, minta maaf ni, kalau you buat betul-betul salah, betul-betul silap you buat mana-mana, you know, aku minta maaf, I'm sorry about it, ya, itu sahaja. Janganlah minta maaf, jangan lambat kamu rinda diri sangat. Kibimbin Aisar, yang Kibimbin betul-betul, bukan hati rinda macam itu. Kibimbin sometimes nak keluar, minta maaf pun akan kira banyak kali sebelum keluarkan kenyataan minta maaf. Apa salah you buat supaya minta maaf? Ya, you know this? You buat tak ada apa salah pun. Tapi keluar minta maaf, kenapa? You takut orang turun ka, takut orang kejam, lebih kata meminta maaf, lebih orang kejam kamu. Sebab you tahu minta maaf anak kamu buat silapan. Tapi kamu tak buat silap pun. Supaya kenapa keluar minta maaf? That's why. Bukan mana you rendah diri, mana you baik. Tak. Number ni jangan takutlah. Number ni naik turun. Pastikan, walaupun you ada 50 juta, 90% daripada 50 juta akan orang benci kamu ya. Surah Munafiqun, mudabdabin, maknanya kadang-kadang nak ikuti trend ya. Kalau orang kejam kamu sikit akan semua kejam kamu, semua fitnah kamu. Kalau orang nak apa, puji kamu akan semua ini akan naik puji kamu, naik turun. Ini orang munafikun brother. You faham tak? So tiap-tiap kali you keluar live, saya minta maaf. Stop the word minta maaf. Stop it, just stop it. Bukan mana rendah diri, tak. You jatuh sendiri man. You ada value tau. You influencer ramai orang kenali. Yang orang cintai kamu akan cintai sampai hari kiamat. Yang orang betul-betul nak maki kamu, nak jatuh kamu. Walaupun you maki tiap-tiap mereka matahari pun, dia orang fikir macam mana nak jatuhkan kamu. Juga minta maaf ni dia ada value. Mana Kibimbin selalu keluar kata minta maaf. And be sure ya, be sure ramai sekali. Daripada insiden ni yang apa terjadi baru tahu, sekarang tahu. Macam walaupun orang Malaysia juga yang kejam kamu sangat kan. Betul tak? Orang Indonesia lagi ramai kan. So, apa you belajar daripada sini? May I know? Minta maaf mana you buat salah. You buat silap besar. Tapi you tak buat silap. What about numbers? Anybody boleh jatuh besok. Bayar duit akan number kamu keluar naik. Betul tak? It's not about number. It's about quality number. You understand? Walaupun you ada satu orang atau dua orang jujur, betul-betul orang nak betul-betul tahan kamu, bersukai kamu, doain untuk kamu siang malam, lebih baik dan 1 juta orang pun. You faham kan? It's not about number, it's about quality number lah Isa. Orang hanya minta maaf satu kali kalau jadi besar, betul-betul ya. Tapi mereka minta maaf, bukan mana rendah diri, hati baik maknanya okey. Apa you mah bro? Bukan maknanya hati baik apa orang kata ini hati baik ini boleh. Apa yang boleh? Come on man, you tak nak belajar ke? Berapa kali saya cakap? Berapa kali Bapak cakap? You dah jalan depan je man. Jangan macam ini, jangan belakang man. All the best for you. Assalamualaikum. Tuh kan, kasihan. Gue udah bilang ya, harus bijak dan bersosial media karena dampak terhadap orang, apalagi orang yang terkenal itu beda-beda. Nah di sini kasus yang kemarin Aisar baru posting kalau dia itu kecewa banget sama media-media yang kesempatan banget, yang momen yang viral ini dia up terus gitu, dan tambah kayak yang negatifnya dia blow terus, dia blow up terus, sedangkan dia udah banyak melakukan hal positif. So guys, sebagai fans ya, apa yang bisa kita lakukan ya, kita doain semoga Aisyah cepat move on dari situasi ini ya, dan dia cepat atau kembali ke jalur dia ya, dia bikin konten ya, bikin karya yang bisa menginspirasi banyak orang untuk menolong sesama manusia. Jadi intinya kenapa dia sesensitif dan mellow ini gitu ya, perasa banget karena ya tipikal orang yang memilih konten berbagi itu biasanya memiliki perasaan yang lebih sensitif karena dia itu mau ke bawah ya, dan dia mau peduli sama orang kecil gitu. Jadi pasti beda gitu respon dia kalau misalkan menghadapi bukan hujatan ya, seperti hal-hal yang negatif viral kayak gini. So lebih baik kita doain semoga semuanya cepat selesai, semoga tapi pokoknya saran gue, lu cepet move on ya. Kalau lu belum siap, lu off-kan di sosial media, kemudian introspeksi diri, kemudian lo berdoa dan lo lanjutin lagi, lo bikin konten sehingga
ngilang sendiri yang negatif-negatif, yang viral-viral kayak gini dengan karya baru lo. Gitu aja, kita tetap support, semua orang sayang sama Aisar. Semoga Aisar tambah sukses dan bisa lalui semuanya dengan lapang dada dan tetap semangat. Buat Aisar dan tim, bravo. Thank you ya guys, bye-bye. Sumpah aku nggak expect kali bisa seviral ini perihal kaki Bang Aisar weh. Pokoknya kalau bersangkut paut dengan Bang Aisar dari ujung kaki sampai ujung rambut itu pasti viral. Di mana-mana weh, yang centang biru, yang berita-berita yang tentang, pokoknya yang menyebarkan berita tentang centang biru itu viral Bang Aisar weh. Perihal kaki yang diposting sama mbak-mbak yang ada satu pesawat dengan Bang Aisar. Terus tadi ada yang aku tengok juga, mbak itu live, dia bilangnya ini pasti buzzernya Aisar, kenapa dibayar berapa perak kata dia kan. Kenalin mbak, fansnya Bang Aisar. Bang Aisar nggak butuh bayaran, Bang Aisar nggak butuh buzzer, Bang Aisar nggak butuh bayar orang. Banyak yang sayang sama Bang Aisar di Indonesia ini. Idola aku kan udah minta maaf juga tuh sama mbaknya, ya udah stop sampai di situ ya mbak, jangan diperluas lagi. Bang Aisar juga udah minta maaf dan harusnya diharap maklum lah, namanya kalau orang tidur, apalagi posisi di pesawat ya, mau di pesawat mau di kendaraan umum, kalau kita lagi tidur kita mana sadar kaki kita macam mana, tangan kita macam mana, mulut kita macam mana posisi tidur, entah itu mangap, entah itu mingkem, namanya kita lagi tidur ya kan. Jadi harap dimaklumin lah. Oke, sehat-sehat untuk mbaknya, untuk idolaku, semangat terus, sukses untuk Bang Aisar. Mungkin ini cara Allah untuk mengangkat derajat Bang Aisar, amin ya Allah. Salam kompak selalu guys. Udahlah, kita masalahnya udah clear, kita fokus sama yang dua orang ini, tahu kan yang aku maksud. Kita fokus support karir Bang Aisar sama just friendnya. Sehat-sehat untuk kalian yang selalu support Bang Aisar, semoga rezeki kalian lancar selalu, amin.